Berlatar di tahun 1994 di sebelah pantai Skotlandia, Nazi yang sudah mulai putus asa dengan peperangan, mereka berniat mau menghancurkan keadilan dalam perang dengan membebaskan satu makhluk raksasa luar angkasa bernama Ogdru Jahat untuk membantu mereka. Ya. Anung. Ragnarok. Dengan mengombinasikan antara sains dan ilmu perdukunan yang dipimpin oleh si Mbah Grigori Rasputin, dibantu dua muridnya bernama Karl Rupek Kroinin dan satu lagi Ilsa Hofstein, sebuah portal luar angkasa pun terbentuk dan seperti inilah dedegan dari raksasa si Ogdru Jahat itu. Namun hal itu diketahui oleh sekutu Nazi itu sendiri, dianggap berpotensi sangat membahayakan dunia. Mereka pun berniat akan menghentikan si Rasputin yang dipimpin oleh seorang ilmuwan muda bernama Trepol Brutenholm. Nazi dan tentara-tentaranya pun hampir semuanya tumbang akibat ledakan bom yang juga telah menghancurkan portal, sementara si Rasputinnya itu sendiri tidak tahu nasibnya akan bagaimana setelah tersedot sisa-sisa portal yang masih terbuka. Namun, si Trevor mengatakan ini belum berakhir karena portal terbuka terlalu lama. Dia sangat yakin pasti ada sesuatu yang nyebrang ke sini seraya nyuruh pasukan untuk menyisir setiap sudut lokasi ini. Singkat waktu, tanpa dicari, si makhluk nyebrang yang dimaksud si Trevor tadi ngucunghul dengan sendirinya, yang ternyata makhluk itu bukan sembarang makhluk, melainkan orok titisan neraka, sempat akan dimusnahkan oleh para tentara, tapi dijegat si Trevor dengan iming-iming coki-coki. Si orok pun seketika luluh layaknya orok pada umumnya. Si Trevor berniat akan merawat orok neraka tersebut hingga keesokannya mereka mengabadikan momen ini dan memberi nama orok berjenis kelamin lelaki itu dengan sebutan Hellboy. 60 tahun telah berlalu, sosok Hellboy ini pun jadi perbincangan hangat. Berita di mana-mana mengatakan kalau dia telah bergabung dengan FBI sebagai agen pemberantas monster dikarenakan sifatnya rahasia. Tidak adanya bukti kuat tentang bagaimana bentukan si Hellboy ini, karena yang diperlihatkan juga selalu samar-samar. Sebagian besar masyarakat menganggap kalau semua itu adalah berita hoax. Kini kita berada di pegunungan Birgau, Moldavia. Terdapat beberapa orang yang sedang mendaki gunung es tersebut dan nampaknya ketiga orang tersebut sedang mencari sesuatu di sana. Sepertinya kedua orang ini sengaja menyewa tour guide tanpa si tour guide ketahui kalau dirinya akan menjadi tumbal, yang ternyata si kedua orang ini adalah si Karl dan Ilsa, muridnya si Rasputin Tea. Wah, mereka ternyata membangkitkan tuannya si Mbah Rasputin, tapi Sin berpindah ke si Trevor yang terlihat sudah menua. Dia juga telah didiagnosa menderita penyakit komplikasi dan hanya akan bertahan selama 6 minggu saja. Tapi meskipun begitu, si Trevor lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah bersama putranya.
Tidak lama dari itu, datang seorang FBI yang merupakan pindahan dari Quantico. Dia bernama John Myers, yang padahal itu adalah atas permintaan si Trevor pada pihak FBI. Dari sekian banyaknya agen, si John lah yang terpilih dan cocok untuk mengemban tugas dari si Trevor. Tapi sebelum itu dia bertemu dengan makhluk aneh yang berada di akuarium. Hebatnya si makhluk air ini, dia bisa tahu segala tek-tek bengek tentang si John. Dia bernama Abraham Sapien, ditemukan hidup di ruangan rahasia bekas rumah sakit St. Trinian, terjebak dalam sebuah akuarium pada tahun 1865. Dan kenapa dia bisa tahu segala hal tentang si John? Itu karena si Abraham memiliki selaput yang unik. Si Trevor memperkenalkan si John pada Agent Clay, dan dialah yang akan mengenalkan si John pada pekerjaannya. Alangkah terkecoyetnya si John ketika melihat sosok Hellboy. Ternyata itu bukan hoax semata. Sebagai agen pemburu monster pun itu juga benar adanya. Terbukti dengan alarm yang tiba-tiba berbunyi. Tanda agen Hellboy beraksi pun sudah tiba waktunya. Pantas saja si Hellboy tidak diketahui publik, karena yang tahu juga hanya pemerintahan dan agen elit FBI saja. Si Hellboy juga diangkutnya menggunakan mobil sampah yang telah dimodif sehingga tidak ada yang nyangka kalau di dalamnya ada sosok iblis neraka. Si Abraham juga bisa bernapas di darat ya gengs, dan dia dengan si Hellboy adalah satu tim. Yang ternyata di sana sudah ada si Trevor. Seketika si Hellboy pun nyembunyiin udutnya. Bocil neraka coba gengs, kalau mau mah sekali sintrekan saja, si Trevor pasti langsung ngejongkeng. Tapi gak begitu konsepnya. Dia yang sudah menganggap si Trevor sebagai ayahnya, taat, patuh, dan sangat menyayangi beliau. Statue, however, the Vatican deemed it Avignon. Dengan kemampuan khususnya, si Abraham dengan cepat bisa mengetahui hal yang berada di balik pintu. Kalau di sana ada seekor makhluk kegelapan selain berjenis purba, dia juga jahat dan sangat kelaparan. Let me go in and say hi. Si Hellboy akan menyapa makhluk itu sendirian. Dia hanya minta si Abraham untuk mencari tahu makhluk apa yang sedang dihadapinya ini. Kalau makhluk tersebut bernama Samael, sang tandus putra dari Nergal. Namun belum juga selesai membacakan informasinya, si makhluk sudah dibuat ngejongkeng saja tapi tiba-tiba yang ternyata si Samael ini adalah raja dari bayangan, putra dari Negral sang pangeran kebangkitan, sehingga si Sam ini mewarisi ilmu kanuragan rawa rontek. Ripuhnya lagi, tidak ada informasi tentang cara mengalahkannya. All grown up, I see. Ternyata itu adalah trik si Rasputin supaya bisa bertemu dengan si Hellboy. Dia berkata kalau yang pantas menjadi ayahnya adalah dia, karena dia yang telah membawa si Hellboy ke sini dan tahu segala tentang si Hellboy termasuk nama aslinya. Namun seketika dia menghilang begitu saja, malah si Sam yang datang ke sana. Tapi sebelum dia kabur, si Hellboy terlebih dahulu sudah menembakkan peluru pelacak. Why, you little... Hey! Untungnya di sana sedang pesta Halloween ya gengs, jadi mereka terlihat seperti sedang memakai kostum. Hanya saja membuat sedikit jadi kacau. Si Hellboy pun bisa melacak si Sam yang pergi ke jalan kereta bawah tanah. Namun dia tidak mampu mengimbangi kecepatan si Sam dikarenakan beratku awak. Si Hellboy pun harus tersangkut di bibir kereta. Hey! I'm on your side! Ternyata si Sam tidak kabur melainkan menunggu si Hellboy. Apesnya si Sam, kini si Hellboy tahu bagaimana cara mengalahkannya, yakni mengkonversi setrum bekas kereta lewat menjadi api. Setelah berhasil menumbangkan si Sam, si Hellboy nitip pesan pada si John supaya dibilangin ke si ayah kalau dia akan pulang tapi jangan menunggunya. Sementara di TKP si Rasputin, dia yang telah kembali bangkit, namun beberapa inderanya telah hilang. Maka dari itu si Ilsa mendandani ulang si Rasputin. Entah apa rencana mereka di bulan purnama, yang jelas makhluk seperti si Sam itu ternyata tidak hanya satu. Sedangkan si Hellboy, bocil neraka, juga ternyata punya rasa ingin memiliki. Dia menemui seorang gadis di rumah sakit. Kembali ke TKP munculnya si Samael tadi, si Abraham menunjukkan apa yang sebenarnya telah terjadi di sini sebelumnya. Dan ternyata mereka berdualah yang telah menghabisi para penjaga, bermaksud mau mengambil sebuah benda yang tersimpan pada patung, yang ternyata adalah media untuk membangkitkan si Sam.
Sam, di mana si Rasputin yang sejatinya dukun menjanjikan pada si Samael, ketika satu Samael mati maka dua Samael akan bangkit, yang artinya Samael tadi yang dua ini adalah hasil kebangkitan dari satu Samael yang telah mati. Sedangkan si cewek ini, dia bernama Elizabeth Sherman, yang ternyata tadinya berasal dari biro penelitian juga dan bukan sembarang cewek karena dia memiliki kekuatan pirokinetik berupa api berwarna biru. Entah hasil pengembangan si Trevor apa dia sama dengan si Abraham yang merupakan hasil temuan dari suatu tempat. Si Hellboy minta si Liz untuk ikut pulang dengannya. Meskipun si Liz sebenarnya tidak betah berada di sini, tapi dia juga tidak bisa kembali ke biro penelitian dengan alasan yang belum diketahui. Justru si Liz malah nyuruh si Hellboy supaya tidak mengunjunginya lagi. Singkat waktu saat si Hellboy sudah pulang sambil mengobati lukanya, mereka menganalisa si Samael tentang kelemahan, cara dia menyerang, dan di tempat seperti apa yang si Samael inginkan. Setelah itu, si Trevor memberikan instruksi supaya segera dilakukan pemutihan ke seluruh tempat yang berpotensi si Samael berada dan musnahkan semua telur-telurnya. Elizabeth Sherman. Fire starter. I just don't. Di sisi lainnya, saat si Liz sedang kebluk-kebluknya, dia didatangi si Rasputin yang nyihir si Liz supaya berada dalam mimpi yang diinginkan si Rasputin. Hal itu untuk memicu kekuatan maksimal si Liz supaya bisa keluar tanpa bisa dikontrol oleh si Liz itu sendiri. Berita ledakan tersebut pun sampai ke telinga mereka, di mana si John yang sebelumnya pernah mencari informasi tentang si Liz, dia sangat yakin kalau dirinya bisa membantu si Liz meskipun tidak disetujui si Hellboy karena dia takut si Liz nantinya malah kepincut dengan si John. Tapi meskipun begitu, si Trevor tidak melarang si John karena harapan si Trevor itu sendiri sangat besar terhadap si John. Yang ternyata si John dipersiapkan si Trevor untuk membantu si Hellboy dalam segala hal setelah si Trevor meninggal yang waktunya sudah tidak lama lagi dari makhluk bernama Rasputin yang telah isbek dan menginginkan si Hellboy. Lantas subuh-subuhnya pun si John langsung mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan si Liz dan membujuknya supaya mau kembali ke biro penelitian tanpa adanya protokol keamanan alias layaknya manusia seperti pada umumnya. Sedangkan si Hellboy ditemani beberapa agen khusus mencari keberadaan si Samael karena seperti informasi yang telah mereka dapat kalau si Samael suka dengan tempat gelap, tidak butuh waktu lama, semua pekerjaan menjadi mudah berkat kemampuan si Abraham. Namun hal itu terdengar oleh si Carl sehingga dia tahu kalau ada tamu yang telah datang, dan dikarenakan telur-telur si Samael berada di dalam air, maka dari itu si Abraham lah di sini yang akan turun tangan. Beberapa telur telah dia dapatkan, namun saat akan mengambil telur yang lebih banyak lagi, bukan tanpa rintangan, si Abraham dikejutkan dengan kedatangan si Samael. Beruntung dia bisa nyempot di tempat sempit sehingga si Samael pun pergi dari sana. Sedangkan di atas air si Carl menunjukkan dirinya. Sepertinya dia bermaksud mau memisahkan si Hellboy dengan Agent Clay, sementara dua agen lainnya harus menjadi korban keganasan si Samael. Saat si Hellboy berada dalam suatu ruangan, tiba-tiba seringnya memberantas monster di tempat umum, keberadaan si Hellboy pun seharusnya sudah bukan rahasia lagi. Berhasil kembali mengalahkan si Samael yang belum si Hellboy sadari kalau itu hanya akan menggandakannya saja.
Jadi mekanisme si Samael tuh begitu, gengs. Telurinya gak akan menetas sebelum ada Samael lain yang mati, sedangkan si Abraham yang sudah keluar dari air namun dirinya masih didodoho oleh si Samael. Lain dengan si Agent Clay, dia harus meregang nyawa di tangan si Carl. Entah apa yang dia lakukan, namun sepertinya dia memindahkan jiwa dan kesadarannya pada si Agent Clay. Wah, bahaya sih kalau benar sampai si Carl pindah ke tubuh si Clay. Singkat waktu mereka sudah kembali ke biro penelitian merawat si Abraham yang terluka parah. Tewasnya 2 agen dan 1 agen lagi yang sedang sekarat membuat si ketua FBI ngadat seraya menyalahkan si Hellboy, namun dia telah salah orang. Jelas hal itu diamuk balik oleh si Hellboy. I want that thing locked up. Starting now. Right now. Do you... No. Hal yang ditakutkan si Hellboy pun kini setengah kejadian membuat sikapnya semakin dingin terhadap si John, diperburuk lagi dengan si Liz yang akan pergi bersama si John. Mantap boy, si Hellboy yang mendapat hukuman dikurung di kamar, nekat menjebol dinding beton hanya karena kepo. Mereka berdua akan melakukan apa? Call that cocky. He's just strong. Yep. Cerdiknya si Hellboy, dia meninggalkan pelacak yang sudah dipasang, tapi si Trevor menginstruksikan supaya jangan mengejarnya. Dia pun lanjut meneliti jasad si Carl yang sudah tidak karuan, dan jelas dia bukan dari kalangan manusia. Si Trevor menemukan secari kertas yang sudah sobek dengan beberapa bagian yang hilang. Lantas dia pun meng-scan-nya menggunakan teknologi tinggi, sehingga kertas tersebut menjadi utuh dan si Trevor bisa membacanya dengan jelas. Dan nampaknya dia memanipulasi dirinya seolah-olah telah meninggoy. Tidak adanya si Hellboy, jelas dia akan merajalela di biro penelitian. Si Hellboy-nya sendiri masih disibukkan dengan pengintaian tidak jelasnya itu. Kembali ke biro, yang ternyata bukan si Carl saja, melainkan si Rasputin juga sudah jumangkor saja di sana. Dan kertas tadi sengaja mereka sisipkan supaya si Profesor Trevor bisa memecahkannya. Entah ada apa di sana. Yang jelas si Rasputin sangat memerlukan alamat tersebut. Sebagai balas budi atas semua yang telah si Trevor lakukan, terutama telah membesarkan si Hellboy, si Rasputin akan memperlihatkan masa depan pada si Trevor, di mana pada saatnya nanti si Hellboy akan memanggil si makhluk yang gagal dipanggil si Rasputin di awal tadi. Di saat itu pula dunia ini akan hancur lebur. Para agen pun datang menemui si Liz dan berkata telah terjadi sesuatu pada si Trevor. Hal itu juga terdengar oleh si Hellboy. Sin pun kini sudah berada di pangkalan militer Moskow, di mana si Rasputin telah kong kali kong dengan Panglima di sana. Bayaran mahal membuat si Panglima menyerahkan benda aneh yang terjatuh dari langit pada tanggal 30 Juni 1908. Sedangkan di biro juga sedang diadakan kongres terkait petunjuk yang mereka dapatkan, yaitu alamat di kertas yang dipecahkan si Trevor Thea, dan mereka akan segera mempersiapkan penerbangannya ke Moskow. Saat sedang dalam perjalanan, akhirnya mereka mendapat petunjuk baru tentang si Samael. Mengetahui dia tidak bisa dibunuh satu persatu, maka dari itu agen FBI sudah menyiapkan mercon rantai yang ketika tuas ditarik, secara otomatis tuas-tuas yang lainnya akan mengikuti, sehingga daya ledaknya cukup untuk menghancurkan dia yang suka pinjam 100. Seperti inilah penampakan Sebastian Plakba, seperti kota mati yang telah membeku di saat yang lain kebingungan mau melakukan apa di sini. Lain dengan si Hellboy, dia mencari sepuh di kota ini yang akan menjadi target mereka di Kabupaten Sebastian Plakba.
60 feet further, comrades. Belum apa-apa, mereka harus terpisah akibat dinding cucuk yang tiba-tiba saja terbentuk di saat kelompok si Hellboy melanjutkan perjalanan. Setiap kali pintu yang mereka lalui, pintu tersebut pun langsung tertutup seolah-olah tempat ini tidak mengizinkan mereka untuk kembali. Dan yang terjadi, ternyata tempat ini memiliki sistem waktu di mana mereka yang tidak bergerak cepat akan musnah saat itu juga, dan mereka berdua telah ditunggu kedatangannya oleh si Carl yang sudah jumangkur saja di sana. Sempat hampir akan terkena jebakan tapi dapat di-comeback si Hellboy, dan sepertinya ini akan menjadi akhir dari kiprah si Carl. Si Hellboy akhirnya menemukan yang lain tepat di bawah mereka berdua, sedangkan yang terjadi pada merekanya tidak sengaja malah masuk ke sarang si Samael yang lagi-lagi pintu tertutup secara otomatis setelah mereka lalui. Entah apa yang telah terjadi, namun kini mati satu tumbuh dua sudah tidak berlaku lagi untuk si Samael ini, membuat si Hellboy kewalahan karena jumlah si Samael yang terus bertambah. What? What do you want me to do? Hit me! What? Hit me! Kekuatan rasa sakit karena muncul setelah dia tersakiti mampu menghanguskan seluruh Samael beserta telur-telurnya. Si Rasputin dan si Ilsa pun tiba-tiba ngucunghul saja di sana. Mereka mempasung si Hellboy dengan pasung yang tak memandang seberapa besar kekuatan si Hellboy. Pasung tersebut akan terlepas dengan password yang telah ditentukan. Dan benda hasil barter yang katanya terjatuh dari langit tadi ternyata adalah sebuah pintu yang hanya bisa dibuka oleh tangan kanannya si Hellboy yang segede gaban itu. Sempat menolak melakukannya, namun dikarenakan jiwa si Elizabeth yang ditahan si Rasputin menjadi taruhan, mau tidak mau, si Hellboy pun harus melakukannya. Nama asli si Hellboy itu sendiri yang menjadi kata sandi pasungnya. Seketika tanduknya kembali tumbuh, lantas dia pun langsung membukakan gerbangnya. Saat hendak akan membuka kunci terakhir, si Hellboy diingatkan dengan mendiang sang ayah. Hal itu mampu melawan semua asa si Hellboy. Dia kembali mematahkan tanduknya. Pemanggilan Ogdru jahat pun kembali digagalkan. Namun, apa yang terjadi pada si Rasputin sebelum dia meninggoy? Makhluk yang hampir sama dedegannya dengan si Ogdru jahat keluar dari dalam tubuhnya, namun sangat mungil dan imut. I took a grenade belt. Si Hellboy minta si John supaya menjaga si Elizabeth. Dia yang akan kembali bertarung di bekalan mercon rantai untuk berjaga-jaga, siapa tahu saja berguna. How big can it be? Walah, pertumbuhan yang sangat cepat, namun ukurannya masih jauh kalau dibandingkan dengan si Ogdru jahat. Kesalahan si makhluk, dia memakan si Hellboy yang sedang memegang mercon rantai. Tapi
Tapi kabar buruknya si Elizabeth tak kunjung juga sadar yang padahal si Rasputin telah almarhum, namun dengan bisikan kekuatan cintrong, si Liz pun akhirnya bernafas kembali. Atmat atosan gimana cenah gengs filmnya sosok Ogdru jahat ini, apakah akan ada seseorang yang bisa memanggilnya atau dia hanya pemanis saja? Kita nantikan kiprahnya di Hellboy 2 ya gengs. Celah, sekian dulu untuk review film kali ini, dan jangan lupa like, komen, yang belum subrek silahkan subrek dulu, dan bye-bye. It's the end.